Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Terbatasnya stok minyak goreng bersubsidi Minyak Kita ini memicu kenaikan harga di sejumlah daerah. Ya, di Bekasi Timur harga minyak kita tembus Rp22.000 per liter. Sementara di Kulon Progo pasokan sangat terbatas. Ini membuat pedagang jual minyak non subsidi dengan harga yang lebih tinggi. Harga minyak goreng subsidi Minyak Kita di Pasar Baru Bekasi Timur terus merangkak naik. Kini Minyak Kita dijual Rp20.000 hingga Rp22.000 yang semula Rp19.000 per liter. Kenaikan harga Minyak Kita ini terjadi sejak sebulan terakhir, imbas stok minyak goreng subsidi yang semakin langka. Selain Minyak Kita, harga minyak curah serta minyak kemasan lainnya juga ikut merangkak naik. Mahalnya Minyak Kita dan kebutuhan pokok lainnya dikeluhkan konsumen yang mayoritas ibu rumah tangga dan pedagang kecil. Minyak kita itu memang karena ya variasi, kadang-kadang tempat lain ada yang 1 dus 235, ada juga yang 24, ada 23. Mahalnya minyak goreng Minyak Kita juga terjadi di Pasar Bendungan, Kulon Progo, Yogyakarta. Para pedagang hanya diberikan jatah 10 dus Minyak Kita untuk 2 bulan. Akibatnya sejumlah pedagang terpaksa beralih membeli minyak non-subsidi di grosir seharga Rp20.000. Padahal harga normalnya Rp15.700 per liter. Agar tetap dapat untung, para pedagang terpaksa menjual Minyak Kita di harga Rp21.000 per liter. Minyak Kita subsidi itu harganya kita jual Rp15.500, tapi kalau kita kulak dari grosir itu kita jual Rp20.000 sampai Rp21.000. Kalau minyak subsidi dari dinas itu stoknya terbatas, tapi kalau dari grosir itu stoknya banyak. Tapi harganya tinggi. Tapi harganya sudah tinggi, eceran Rp20.000 sampai Rp21.000. Para konsumen dan para pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga Minyak Kita dan kebutuhan pokok lainnya, sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan bisa untuk mengetahui bagaimana responnya dari masyarakat terkait kenaikan harga BBM non-subsidi, kita bergabung dengan Bagus Prasetya Adi di Jalan Abdul Muiz, Petojo Selatan. Ya Bagus, bagaimana tanggapan warga usai kenaikan harga BBM non-subsidi hari ini? Baik Togi dan juga Anita, dapat kami informasikan Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Green, di mana kenaikan ini mencapai Rp3.950 per liter dan hampir menyentuh Rp4.000 per liter dari harga sebelumnya. Di mana Pertamina mengumumkan untuk harga Pertamax RON 92 dari harga Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu Pertamax Green RON 95 naik dari harga Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Di mana kenaikan non subsidi ini hanya di jenis Pertamax saja. Untuk Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex masih harga normal, dan juga Pertalite bahan bakar subsidi juga masih normal. Dan juga bagaimana sih respon dari masyarakat atas kenaikan BBM non subsidi Pertamax ini? Tadi saya sempat berbincang Anita dan juga Togi di salah satu pengendara sehabis mengisi bahan bakarnya, di mana respon mereka, sejumlah pengendara menurut mereka kenaikan harga ini memberatkan Togi dan juga Permisa, dikarenakan para pengendara butuh kebutuhan pokok yang meningkat, yaitu mereka harus mengeluarkan kocek lebih dalam untuk pengeluaran BBM-nya. Dan juga Pertamina mengatakan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi ini tentunya tentang penyesuaian harga dan juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah. Kembali ke Anda Anita dan juga Togi. Baik, terima kasih Bagus atas informasinya, melaporkan langsung dari Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Bagus. Pemirsa, Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi per hari ini 10 Juni 2026.
Ya, kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya 12.300 menjadi 16.250 per liter dan Pertamax Green dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Ya pemirsa, tidak hanya namanya yang dicoret dari daftar penerima bantuan minyak goreng dan beras, ini seorang emak mengamuk di kantor desa Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, mama tersebut cekcok hingga nyaris adu jotos dengan istri dari kepala desa. Kita bicara, bukan kita bertanya. Diam, Ki. Iya, jangkau. Ajak apa? Apa? Tunggu dulu. Tidak ada urusanmu di sini. Kenapa saya tidak ada urusanmu? Pak Desa yang punya urusan ini. Bukan urusanmu. Tunggu dulu. Tahu Ibu Desa, baru kok kemarin datang di dia. Gara-gara namanya dicoret dari daftar penerima bantuan sosial, seorang ibu-ibu di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat protes kepada kepala desa. Warga bernama Nurlina ini mengaku kecewa karena namanya tiba-tiba digantikan oleh warga lain tanpa memberitahu sebelumnya. Suasana yang awalnya berdebat berubah menjadi ricuh. Kericuhan terjadi lantaran istri kepala desa yang saat itu berada di kantor desa ikut memberikan pendapat. Ketegangan memuncak saat istri kepala desa meminta Nurlina dan suaminya meninggalkan kantor desa. Suasana kian ricuh hingga kedua ibu-ibu ini nyaris baku hantam. Saya tidak pernah tidak ada permasalahanku sama Ibu Desa, saya tidak pernah deh. Tidak tahu kenapa dia benci saya. Betul, saya mengalihkan. Karena kenapa? Saya yang tahu kondisi sosial masyarakat saya. Iya. Video keributan antara keduanya pun menjadi viral dan menuai beragam tanggapan dari warganet. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Barat. Mesa, pemilik anjing pemburu babi hutan di Bogor ditetapkan tersangka akibat tewasnya seorang bocah laki-laki. Ya, polisi juga menemukan bukti bercak darah korban di anjing peliharaan tersangka. Polres Bogor bergerak cepat mengamankan puluhan anjing pemburu babi hutan usai tewasnya seorang bocah laki-laki akibat digigit. Tidak hanya itu, dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan pria berinisial Y, pemilik anjing, sebagai tersangka. Polisi menemukan kecocokan bercak darah korban pada salah satu dari 4 anjing milik tersangka. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, lalu juga keterangan dari pemilik anjing tersebut juga, dan berdasarkan barang bukti anjing yang memang di sekitar mulutnya itu ada darah, bekas darah ngegigit korban tersebut. Ada bagian kulit kepala dan kuping? Sejauh ini hanya darah aja ya, darah dari diduga dari korban. Atas kelalaiannya mengawasi hewan peliharaan hingga merenggut nyawa, tersangka Y dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya, aktivitas berburu babi hutan di hutan desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor berujung petaka pada Minggu siang lalu. Seorang anak laki-laki 9 tahun ditemukan meninggal dunia dengan luka parah di bagian kepala dan leher akibat serangan brutal kawanan anjing pemburu babi hutan. Korban yang sedang memancing tiba-tiba dikejar sejumlah anjing pemburu milik komunitas pemburu babi hutan.
Satu anak selamat setelah memanjat pohon, sementara korban langsung diterkam. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.